Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Colopok Kenari. Salam hormat selalu, terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya buat pemirsa semuanya. Sesuai dengan request dari pemirsa kali ini, Colopok Kenari akan membahas tentang bantu loloh anakan atau bijikan kenari di usia dini, sehingga aman dari kematian jika biik lebih dari 2 ekor. Silahkan subscribe, like, and share untuk penyemangat saya melanjutkan tutorial selanjutnya. Terima kasih. Silahkan subscribe dan like sekarang ya. Terima kasih. Bahan-bahan yang perlu disiapkan: telur puyuh, bubur sun kacang hijau, pitachik. Masa-masa awal setelah telur kenari menetas, yaitu pada minggu pertama kelahiran, merupakan masa kritis bagi biik kenari. Hal ini disebabkan karena memang pada masa-masa tersebut merupakan masa rentan penuh gangguan dan cobaan. Banyak kasus kematian biik kenari ini tanpa disadari atau diketahui oleh pemiliknya apa penyebabnya. Setelah menetas dan baru berumur 2-3 hari, tiba-tiba ditemukan dalam keadaan mati. Ada yang mati masih dalam kondisi segar, ada juga yang ditemukan sudah dalam keadaan kepeng dan hitam tubuhnya, bahkan mungkin sudah mengeluarkan bau busuk. Penyebab kematian biik kenari pada usia dini ini disebabkan bermacam-macam dan kasusnya juga berbeda-beda. Adapun faktor penyebab kematian biik kenari pada usia dini antara lain: 1. Faktor indukan betina. Sang induk betina mewarisi perilaku abnormal atau paranoid. Misalnya kan, biikan mati dibunuh induknya sendiri karena sebab-sebab tertentu. Berikutnya, sang induk betina hiperprotektif, artinya terlalu over dalam melindungi biik kenari sehingga dia tidak mau turun atau keluar dari sarang sekedar mengambil makan untuk anak-anaknya. Berikutnya, sang induk ceroboh sehingga ada biikan kenari yang tanpa sengaja terinjak-injak oleh induknya sendiri. Yang kedua, faktor biikan kenari. Terjadi saling aksi menginjak antara sesama biik kenari dalam sarang. Hal itu dapat mengakibatkan kematian. Terjadi aksi saling merebut minta jatah loloan dari induknya. Laki-laki yang menjadi korban adalah biikan yang paling bungsu atau yang terakhir, pasti akan kalah untuk mendapatkan jatah loloh. Biik kenari yang abnormal, prematur atau cacat yang menyebabkan kematian. Untuk faktor yang ketiga, yaitu faktor sarang. Lingkar sarang terlalu sempit karena jumlah biikan cukup banyak, misal 4 ekor, sehingga kurang muat dan biikan saling berdesak-desakan. Bahan sarang kurang ideal dan kurang memberikan kehangatan atau kenyamanan. Bahan sarang kurang tertata rapi sehingga ada salah satu biikan kenari yang tidak sengaja terjerat kakinya atau kepalanya atau lehernya. Berikutnya, sarang kotor tidak dibersihkan dengan benar sehingga menjadi sarang kuman dan penyakit. Untuk faktor keempat, yaitu faktor lingkungan sekitar.
terjadinya perubahan suhu atau cuaca yang ekstrim dengan secara tiba-tiba, keadaan daerah sekitar sarang yang kurang aman. Untuk faktor kelima, yaitu faktor pemilik burung kenari. Pemilik burung kenari lupa atau terlambat memberikan makanan asupan untuk diloloskan ke biikan kenari. Pemilik burung kenari salah dalam memberikan jenis makanan tambahan. Demikian adalah faktor-faktor yang menyebabkan biikan kenari mati. Dalam tampilan video, itu merupakan adalah sebagai antisipasi untuk mengurangi kematian pada anakan atau biikan kenari, yaitu dengan cara membantu meloloh. Metode yang saya lakukan yaitu anakan tetap di dalam sangkar, di dalam sarangnya tanpa saya rubah. Saya berusaha untuk melolosnya dari luar. Untuk teknik meloloh agar biikan mau membuka paruhnya, saya menggunakan 2 batang lidi. Yang satu untuk berisi makanan lolohan, yang satu untuk mengetuk-ngetuk bagian kepala atau pangkal paruh supaya si biik membuka paruhnya, lalu kita melolosnya. Dengan teknik seperti itu yang saya lakukan, anakan umur 3, 4, 5, 6 tumbuh dengan baik. Usahakan saat meloloh, berikan pada satu biikan yang paling besar dulu, supaya biikan yang besar kenyang, sehingga si adik-adiknya yang lebih kecil tidak akan terganggu. Untuk bahan lolohan makanan yang saya gunakan yaitu bubur sun kacang hijau, telur puyuh, dan pitacik. Perbandingan pembuatan 50% 50% untuk telur puyuh dan bubur sun. Untuk menggunakan pitaciknya kita gunakan secukupnya, asal bubur sudah ada perubahan warna kekuningan. Kegiatan meloloh anakan harus dilakukan dengan ekstra sabar, karena indukan pasti akan memanggil-manggil, indukan akan agresif. Tapi kita pelan-pelan aja, yang penting kita jangan melakukan gerakan-gerakan yang refleks. Untuk anakan yang paling kecil biasanya lebih susah untuk diloloh. Dengan ketekunan, dengan kehati-hatian, semoga berhasil. Beginilah keadaan biik-biik yang sudah kenyang, akan terdiam karena posisi perutnya sudah terisi semua.
Selamat mencoba, indahnya berbagi. Sampai jumpa lagi.